bebas baper, bincang, enak, berkualitas, dan asik bareng Permira. Dan sekarang dengan tema penakluk ombak muda Nusantara bareng Kak Salini. Tapi sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Setiaji sebagai moderator dan narasumber kita adalah Salini Rengganis, seorang surfing Indonesia yang lahir pada tanggal 13 Agustus tahun 1998 di kota Yogyakarta, pendidikannya homeschooling, dan memiliki hobi olahraga, surfing, skateboard, basket, menyanyi, model, acting. Nih, dan yang paling keren nih, Kak Salini nih, Kak Salini. Oh ya, Salini nih, Salini Rengganis nih punya banyak banget prestasi. Aku mau bacain semua prestasi Salini. Oke, yang pertama, runner up pro surfer wanita terbaik se-Indonesia tahun 2012. Terus juara ketiga, Grommet Hayden Point first surfing competition tahun 2006. Terus jadi juara pertama juga Grommet Hayden Point 2 surfing competition tahun 2008. Terus the best selection web rip curl surfing competition. Terus juara pertama lagi tahun 2008. Terus ada juara pertama lagi, buset banyak banget juara pertamanya. Ada Women Division, Rip Surfing Grommet Surfing Competition tahun 2008. Sama juara pertama lagi, Girl, After 7 Years, Surf Contest tahun 2009. Dan juara 3 Place World, Big Splash Hardcore Women Surf Competition, Bali pada tahun 2019. Juara pertama, Place Girl Division Hayden Point Series tahun 2010. Lalu ada juara pertama lagi Chocolate Water Surf Contest. Terus ada juara kedua MSC Surf Bali Contest Series Girl Division tahun 2011. Juara kedua Maganti Open Wave Surf Contest Open Girl 2011. Juara kedua IPASC Red Island Banyuwangi Open Girls 2011. Juara 2 First Girl Division ISC ASC Surf Pro 6 Star Contest Oneil Seri Sumbawa Skaref. Sama juara 3 Place Girl Division ISC atau ASC Surf Pro 6 Star Contest Quicksilver Series Thailand 2012. Nggak cuma di Indonesia aja teman-teman, jadi udah keluar Indonesia lagi juara-juaranya. Terus brand ambassador dan radio Indonesia pada tahun 2010. Keren. Terus posisi keempat Girl Division ISC atau ASC Pro 6 Star Rip Girl Series Malaysia 2012. Posisi keempat place ASC Pro Surf Pro Girl Division Contest Cimaja 2013. Posisi ketiga place Groom Shirts Rip Girl Contest Cimaja 2013. Terus posisi kedua, Place International Surfing Champion Red Island Girl Pro 2013. Lalu ada juara 3, Place Nusa Lembongan Rip Curl Grom Shirts National Final 2014. Juara ketiga, Place Brawa Beach Bali Surf Contest 2014. Masih banyak lagi teman-teman. Terus juara 3 place, Parangtritis Surf Competition 2019. Juara 2 Place Cilacap Surf Competition 2019. Dan sebagai penerima penghargaan, Pemda sebagai pembawa nama baik daerah dalam bidang prestasi selancar. Keren. Nih, ini tuh masih belum semuanya teman-teman. Jadi ada lagi beberapa yang harus teman-teman tahu dari seorang Salini Rengganis nih. Nih, yang pertama, Kak Salini ini pernah main film layar lebar, Tujuh Bidadari. Aku tahu tuh filmnya. Terus, Oh ya? iya itu kan apa yang syuting di, bentar aku lihat scene-nya tuh kayak ada di luar negeri gitu. Terus profil di majalah Surfing Magic web edisi Mei 2006, edisi Agustus 2006, edisi Agustus 2007, edisi Juni 2010. Sama Tatap Muka TV One bersama Om Farhan tahun 2010. Keren banget. Terus ada Si Bolang, Pantau Viral episode liburan sekolah
sekolah, Trans 7. Terus ada Kartini Berselancar, JTV Surabaya. Lalu di program Jelajah, Trans 7. Di Arena Juara, JTV Surabaya. Anak Negeri, Trans TV, Iklan Media TV, Wisata Bahari, Batu 2 Movie Australia sebagai peran utama. Terus ada short film Suara Ilalang, IKJ Jakarta. Lalu ada short film Salini Sang Penari Ombak. Jadi benar-benar pakai nama Salini tuh, Salini Sang Penari Ombak. Nadas Film sama Tracker, program adventure di B Channel, Anugerah Jawa Timur, JTV, lalu ada profil liputan siang di SCTV, Pleasure Program Adventure, MNC TV, ini talk show sebagai guest star di Net TV tahun 2015, KND untuk Indonesiaku Spesial HUT RI Kemerdekaan Indonesia pada tahun 2017 di Metro TV. Wah, banyak banget selain prestasi, terus kasarnya juga banyak beberapa pengalaman di bidang selain olahraga, kayak main film, kayak gitu. Keren banget teman-teman. Langsung aja ke pertanyaan kali, Kak Salini. Iya, Enggak deh, aku mau nanya kabar dulu nih. Gimana kabarnya boleh. Kak Salini? Salini. Baik-baik. Oke, Baik, Kak. Apa kabarnya? oke, mantap. Salah-salah, Sehat. aku mau nanya dong. Awalnya bisa suka surfing tuh gimana sih? Jadi, dari kecil banget. Dulu aku tuh tinggal di Jakarta. Mhm, Sampai umur 5 tahun baru pindah ke Pacitan. Karena mhm, ayah emang asli orang Pacitan. mhm, Nah, dulu tuh ayah lebih fokusin aku ke modeling. Untuk iya, lebih ke mau jadi artis. Tapi karena waktu pindah ke Pacitan, kita mhm, sering jogging di pinggir pantai. Dan aku mhm, ngelihat orang surfing. Jadi kepengen aja gitu. mhm. Itu umur Dan berapa tahun? papa umur 5 tahun. Oh, alah, 5 tahun. Terus? uh, Pas aku bilang aku mau latihan surfing, awalnya cuma iseng-iseng aja. Mhm, Papaku ajarin akhirnya. Terus mulai karena hobi ya, hobi mhm, terus mulai ikut-ikut kompetisi di lokal di Pacitan sini. mhm. Terus mulai ikut kompetisi di Bali juga. Terus akhirnya di kontrak sama Supergirl itu dan akhirnya jadi atlet. Buset, jadi ambasador juga dong. Aku tahu juga Supergirl. Terus aku tuh kan pas apa namanya pantesan pas aku share poster di Instagram. Jadi kayak teman-teman followersku di Instagram tuh, ih katanya itu artis Pacitan kayak gitu. Jadi kayak teman-teman yang dari Pacitan tuh pada tahu Salini kayak gitu. Sempat ada juga yang DM. Berarti dari umur 5 tahun Oh Kak ya, Salini tuh udah mulai belajar surfer, belajar berselancar. nggak yang langsung terjun ke laut, enggak. Jadi Hmm, dikenalin dulu dari teknik-teknik dasarnya, terus hmm. juga lebih ke manggil dulu. Baru umur 7 tahun aku bisa main surfing sendiri karena sempet tenggelam juga karena belum bisa berenang. Seriusan Terus sempet tenggelam sempet di laut. 2 minggu. Ya, jadi aku tuh belajar surfing belum bisa berenang. Terus itu pas pertama kali itu yang ngajarin tuh siapa? Papa. Tadi kan tadi sempat bilang papa ya. Papaku, Wah, lah jadi papa juga ya ini papaku. apa namanya kayak atlet Surfer. berselancar Bukan, juga. kan sebenarnya dia ini dulu punya hobi diving, cuman karena Mhm, dia kan kayak seniman gitu ya, dia suka belajar apapun hal yang dia nggak mhm, tahu tuh dia pengen pelajarin. Nah, akhirnya pas mhm, aku bilang pengen belajar surfing, dia pelajarin mhm. tekniknya dan ngajarin aku gitu aja. Nih keren. Nih lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertama kali kan ada pertanyaannya tuh di belajar surfing di mana? Berarti pertama kali itu belajar surfing bareng Bapak tahun 2000 umur umur 7 tahun ya? Umur 5 tahun teknik-teknik terus kayak udah mulai ke pantai 2005 sih. sama Udah mulai. diajarin umur 5 tahun 2005 dan mulai bisa main surfing sendiri 2007. Hmm. Terus pas yang benar-benar belajar surfingnya tuh di mana? Benar-benar belajar apa ya kayak yang benar-benar belajar belajar.
Di pantai di Pacitan ada namanya Pantai Teleng Ria. Jadi itu Mhm. spot surfing yang buat pemula, buat beginner. Mhm. Karena karakter ombaknya yang nggak terlalu bahaya. Mhm. Oh, paham. Sama ini, Kak Salini ya, apa namanya, pengalaman Mhm. buruk apa yang pernah terjadi selama lagi surfing? Pengalaman buruk yang waktu tenggelam itu Mhm. umur 7 tahun karena belum bisa berenang. Mhm. Jadi jatuh ke arus laut gitu sama kegulung ombak. Terus selain itu sih emang karena udah konsekuensi sebagai surfer ya, kalau misalnya Mhm. kayak kena karang atau tali papan surfing putus, Iya. harus berenang jauh, terus luka-luka kena papan Tapi itu pas sampai pertama dijahit kali, kayak apa gitu udah. namanya, pas pertama kali hampir tenggelam tuh didampingi sama ini kan, sama peselancar lainnya juga. Ada orang juga kan yang ngedampingin. Soalnya serem banget dong kalau Sebenarnya misalnya ada tenggelam di peselancar. laut keseret ombak. Jadi lucu sih ceritanya. Sebenarnya Aha. papaku di pinggir lagi nungguin aku surfing dan Mhm. juga ada banyak surfer lain yang lagi latihan. Mhm. Cuman Mhm. karena papaku orangnya Mhm. dia diemin aja sampai aku bisa ngeraih papanku sendiri Hmm. gitu. Jadi akhirnya berusaha sendiri. Terus tadi kan Kak Salini bilang juga kalau pernah ini apa namanya, pernah kebentur karang atau itu. Itu gimana tuh? Itu sering karena kan kalau apa namanya macam-macam pantai itu kan ada yang pasir, ada yang karang. Nah, biasanya Mhm. yang udah levelnya berbahaya atau level profesional itu kita main di ombak karang. Jadi kalau kita Mhm. kegulung ya bisa hampir tiap hari kena kena karang, sampai dijahit Oh, juga, sampai luka ngeri juga. dalam gitu. Ngeri juga berarti ya. Kalau di Ya, kan ini Indonesia, memang masuk extreme sport. oke, kalau di Indonesia pantai yang masuk kategori itu di mana? Banyak sih di Indonesia nih, kalau di Pacitan ada Pantai Watu Karung, Mhm. itu masuk salah satu ombak terbaik di dunia. Mhm. Terus juga di pantai Jilen Banyuwangi atau Gerajakan, dia juga Mhm. salah satu ombak terbaik di dunia. Di Mentawai, di Nias, di Lampung banyak ombak-ombak karang. Oh. Aku mau nanya lagi nih, pernah nggak sih hal terburuk kayak contoh takut sama ini apa namanya, takut sama hewan laut, hiu, lagi surfing kayak gitu? Pernah kepikiran nggak sih Kak Salini? Selalu kepikiran dan pernah juga sekali ketemu. Seriusan pernah? Iya, halo Kak Salini. Ya Ya halo. aku ulang lagi. Ya aku ulang lagi pertanyaannya ya. Kak Salini pernah nggak sih kayak kepikiran kayak lagi main surfing terus tiba-tiba ketemu hewan-hewan laut kayak hiu contohnya? Iya, selalu kepikiran. Terus juga Mhm. aku punya pengalaman pernah ketemu sama hiu pas waktu surfing. Se- Seriusan itu gimana? Panik nggak? Panik banget, Kak. Tapi Mhm. itu kan waktu musim dingin ya, jadi hiu tuh Mhm. sering sering apa namanya mainnya agak berenangnya agak ke pinggir dan tapi sebenarnya itu hiu hiu karang sih kan ada macam-macam hiu ada yang berbahaya Mhm. ada yang enggak. Cuman karena Hmm. udah panik dan main sendiri, saya kira langsung cepet-cepet ke pinggir itu sih. Itu ngeri sih, apalagi misalnya kalau tenggelam Tapi terus selalu ketemu selalu hiu. kepikiran. Ya. Terus terus ini Kak, aku mau nanya dong. Sekarang nih gimana nih keadaan olahraga surfing di Indonesia? Olahraga surfing di Indonesia Iya, di Indonesia. atletnya sebenarnya banyak dan banyak juga generasi-generasi baru yang potensinya bagus. Mhm. Cuman sepertinya surfing di Indonesia ini lagi turun. Jadi kita lebih apa namanya banyak kompetisinya tuh di apa kompetisi internasional. Hmm. Jadi itu PR juga buat atlet-atlet kita Iya apalagi kan? saingnya pesaingnya bener-bener.
susah kan gitu. Iya bener kan karena kita tahu Indonesia tuh kayak punya ombak yang bagus banget. Tadi kan Kak Sani juga sebutin beberapa pantai, beberapa pantai yang benar-benar ombaknya tuh salah satu ombak terbaik. Nah harusnya tuh kayak apa ya? Surfing di Indonesia tuh lebih oke lagi kayak gitu. Karena apa ya? Olahraga yang populer tuh kalau di Indonesia tuh yang kita tahu tuh paling badminton. Kayak gitu. Ya, Mungkin nih nanti nih seorang Salini Rengganis tuh bakal memper oke lagi si surfing di Indonesia kayak gitu. Kak Salini, aku mau nanya lagi. Iya, aku nanya terus. mhm. Tempat tempat latihan di mana biasanya kalau latihan buat surfing? Latihan di dekat rumah di Pantai Pancer sama di Pantai Watu Karung yang ombak karang tadi. Hmm. Terus Kak Salini, kalau misalkan mau latihan surfing nih, jadwal yang terbaik buat latihan tuh kapan? Ombak yang benar-benar bisa dipakai buat berselancar. Um, Sebenarnya ada seasonnya juga ya, ada musimnya Iya. juga. Dan tiap pantai itu beda-beda. Tapi kalau di pantai tempat aku tinggal ini bagusnya kalau angin dari timur Mhm. atau musim dry season. Dry season musim kemarau ya. Mhm. Bagusnya di musim kemarau. Kenapa tuh alasannya di musim kemarau? Anginnya kah Karena atau setiap karena pantai kan arahnya beda-beda, menghadap iya. arahnya beda-beda. Dan Mhm. angin yang bagus buat surfing tuh angin yang dari pantai ke laut. Mhm. Jadi arahnya tuh Hmm. selalu setiap pantai beda-beda. Terus misalnya kalau dari waktu, dari jam pagi, siang, atau sore kah yang paling bagus buat Pagi dipakai sih, berselancar? Pagi. pagi karena anginnya masih masih kurang. Jadi kalau kalau anginnya kuat kita kita juga kurang bagus untuk surfing. Oh, paham, paham. Tapi pernah nggak sih kayak nyoba-nyoba selancar, contoh malam hari kayak gitu? Belum sih, tapi itu ada plan sebenarnya pengen surfing malam hari. Cuman alatnya yang nggak ada. Oh, emang kalau kalau untuk surfing di hari yang benar-benar terang sama yang malam tuh alatnya ada yang beda? Maksudnya kalau malam kan gelap tuh kak, jadi harus Iya. pakai ada lampu khususnya segala macam. Kali udah ada Oh. surfing malam. Mhm. Di negara lain juga udah ada surfing malam. Tapi jarang banget. Iya, aku aja baru denger loh. Padahal tadi aku nanya tuh apa ya kayak kukira kukira apa ya benar apa surfing malam itu suatu hal yang harus dihindari karena selain gelap ya. Tapi ternyata ada. Wah, Ada. menarik juga Kalau ya. surfer sih apa aja dihajar yang penting ombak bagus. Dihajar. Terus aku mau nanya nih, ombak yang paling apa ya, yang paling ganas menurut Salini di mana? Di seluruh dunia atau Di di Indonesia dulu tempatku? deh, di Indonesia dulu. Hmm? Di Indonesia dulu, di Indonesia. Ombak yang Kalau di paling Indonesia paling ganas. di Watu Karung tadi, di Watu Mhm. Karung, terus di Jilen Banyuwangi. Tadi udah aku sebutin sih. Di Mentawai juga bahaya. Itu tuh bahaya Karena tuh emang emang sebenarnya ombak-ombak di Indonesia ini ombak ombak yang keras gitu. Makanya banyak banget juga orang-orang Western yang datang ke Indonesia buat cuman hmm, surfing. Terus juga banyak banget kompetisi internasional yang diadain di Indonesia. karena emang ombak di Indonesia tuh menantang. Iya, menantang dan bagus. Sekarang tadi ombak terganas. Kalau ombak rekomendasi buat para pemula. Kalau buat pemula, yang Mhm. penting harus yang dasarnya pasir, ombak pasir, Mhm. Jangan yang karang. gelombangnya nggak terlalu tinggi. Ya, Mhm. jangan karang. Gelombangnya nggak terlalu tinggi. Terus juga cari, yang penting kalian tanya lokal dulu sih, karena kalau cuman kalian datang dan ngelihat ombak,
kan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa baca ombak karena itu butuh Iya. teknik juga. Yang penting ketemu ketemu lokal dulu atau ada orang yang dampingin, ada yang ngajarin surfing, gitu sih. Hmm. Itu Kak Sal ini maksudnya bisa baca ombak tuh kayak gimana? Soalnya di mataku tuh ombak tuh sama-sama aja ombaknya gitu. Jadi, nah itu iya penting sih sebenarnya ini, makanya banyak juga orang yang nggak paham tentang laut, Mhm. akhirnya banyak yang tenggelam atau banyak yang keseret arus karena kita nggak bisa baca ombak gitu. Jadi Hmm. yang aku maksud baca ombak itu gelombangnya setinggi apa atau gelombangnya kelihatannya keras atau aman, terus Hmm. arusnya seperti apa, ada palung enggak. Jadi rata-rata surfer bisa baca ombak itu, bisa baca keadaan itu. Sama angin juga kali ya? Ngaruh nggak itu tuh? Angin sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih kak. Kalau buat berenang aja sih nggak terlalu. Tapi kalau buat surfing agak pengaruh. Oke. Terus Kak Sal ini selain apa ya? Kan Kak Sal ini main surfing. Ada nggak sih olahraga pendamping untuk kayak mendukung si surfing ini? Kayak selain surfing Surfing. tuh aku kayak biar surfing aku contoh harus olahraga apa ya? Nge-gym contoh biar lebih strong lagi di laut kayak gitu. Hmm. Jadi kayak olahraga pendukung. Hmm. Ada nggak? Sebenarnya olahraga pendukungnya bener sih kalau ada juga olahraga-olahraga yang di gym itu yang sebenarnya ngebantu buat surfing, Hmm. terutama olahraga di tangan dan di kaki kayak push up, squat atau misalnya angkat besi kalau di gym kayak gitu. Cuman kalau kalau misalnya teman-teman yang nggak biasa nge-gym bisa juga buat kayak Hmm. exercise biasa aja di rumah gitu kayak push up, squat. Terus juga dulu sih aku sering jalan di jadi aku pasang tali di antara dua pohon kelapa dan aku jalan di situ buat balancing. Oh, menarik. Gitu. Jalan di atas tali. Buat seimbang kan. Kali ini aku mau nanya lagi, nanya terus. Tadi Apa? apa ya? Kalau mau main surfing tuh alat-alatnya apa aja sih? Karena kan setahu aku tuh kayak cuman papan doang dan apa ya, standar papan yang bagus buat dipakai selancar tuh kayak gimana sih? Sebenarnya menurut aku nggak terlalu banyak bedanya sih papan bagus atau enggak. Kalau Mhm. kalau papan surfing kan tinggal mereknya apa yang bikin siapa, kayak sama aja kayak baju kita bikin kayak pakai baju lokal atau pakai baju branded kayak gitu. Mhm. Tapi sebenarnya juga bahannya nggak beda-beda jauh gitu. Yang penting sih kita sesuaiin sama ukuran tinggi badan dan berat badan Mhm. kita. Terus juga kebutuhannya seperti apa. Misalnya pemula tuh lebih dianjurkan pakai papan yang lebih besar karena mudah untuk mencari keseimbangan gitu. Tapi kalau Mhm. kita udah advance, sudah profesional, kita sesuaiin dengan papan pro ukuran berapa gitu. Papan yang lebih kecil. Jadi untuk Terus papan juga tuh ada fins. Fins itu sirip. Mhm. Itu penting Mhm. karena yang di bawah papan itu sirip itu sebagai kayak kalau mobil tuh kayak setirnya yang mengendalikan gerakan kita. Terus juga yang penting juga tali surfing itu harus kita cek, harus Mhm. kuat karena itu pengaman kita di laut Oke. gitu. Berarti intinya tuh ukuran papan disesuaikan dengan ukuran tubuh kita untuk mencari papan Iya, yang cocok. Sama yang paling penting tuh tadi apa iya. namanya? Fins ya? Pin sirip sama tali yang dipasang di kaki. Itu tali yang dipasang di kaki. Itu emang fungsinya Iya. tuh buat kayak jadi biar kita tuh kalau jatuh nggak ini kan nggak apa namanya nggak jauh-jauh dari si papan itu kan fungsi dari si tali itu. Iya, iya betul. Kak Kasa ini kalau ini apa namanya punya ini nggak punya
punya idola idola peselancar? Idola peselancar Ada dong. banyak. Wah, Tapi yang siapa aku nih, Kak? favorit Ini banyak sih. ya. Lagi profesional surfer yang dari luar negeri, karena mereka semangatnya bagus juga, suportif dan ambisius. Mhm, Salah satu yang aku suka itu namanya Bethany Hamilton. mhm. Dia inspiratif banget sih, karena di umur 13 tahun dia kehilangan tangan kirinya karena serangan hiu, tapi dia tetap surfing sampai sekarang dengan satu tangan. Buset, keren. Jadi benar-benar nggak putus asa, tetap lanjut, hobi mah dilanjutkan, kayak gitu. Iya, Tadi aku lupa, semangatnya itu. Kak Salini, kalau pantai di dunia, Ah, di mana yang ini, yang enak buat dipakai selancar? pantai yang enak dipakai selancar. Iya, yang di Tergantung luar Indonesia. kebutuhannya mau. Yang yang di luar Oh, di luar Indonesia kan tadi udah Indonesia. nyebutin tuh yang di Indonesia. Sekarang yang di luar Indonesia, tadi aku lupa nanya. Banyak ombak bagus juga di Australia, juga banyak ombak bagus, atau di Mhm. Portugal, di Brasil. Cuman impianku tuh buat ke Hawaii. Karena itu Oh, surganya surfer, iya, pulau-pulaunya cantik, tempatnya indah, dan ombaknya juga terkenal uh, iya. tinggi dan banyak banget ombak. Iya, soalnya kan di film-film kartun tuh pasti, apa namanya, pasti kalau menggambarkan Hawaii itu dengan pantainya yang indah sama apa ya, vibes tropis, Tropical. terus sama iya sama ada peselancar. Pasti kalau kartun tuh menggambarkan Hawaii itu kayak gitu. Ya, Nih, kayaknya impian kita Hawaii. ini deh apa nanya ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Okay. Eh, ini Kak, Kasal ini kalau dalam satu minggu Kasal ini latihan berapa apa berapa sekali? Bisa hampir tiap hari, Kak, tergantung ombaknya. Karena ombaknya bisa bagus, bisa enggak, tapi paling enggak sih seminggu 2 kali, biar warming up juga. Jadi rekomendasi seminggu 2 kali, tapi Kasal ini tiap hari. Oh, Bisa emang sampai 3 hari. keren. Kayaknya Kasal ini lanjut ke sesi pertanyaan aja nih dari teman-teman. Udah banyak komen, udah banyak Oke. banget Okay. komen. Nih pertanyaan pertama dari, wah ada yang muji juga nih. Kasal ini cantik banget. Pengen surfing di Singapura. Terima kasih. Ada yang gombal juga nih dari Naufal. Ahsanul Azhar ingin berselancar di hatimu katanya. Waduh, saya nggak ada. Ada juga nih yang pengen surfing tapi takut dimakan paus katanya. Ya ampun. Nih, ini kayaknya pertanyaan dari pemula. Dari apa? Ini gimana ya? Dari Nurmala. Aku bacain aja kali ya pertanyaannya. Karena nggak muncul di layar. Oke. Okay. Dari Nurmala Jatnika. Kalau surfing kondisi ombaknya harus kayak gimana? Takut banget kayak gitu. Takut banget. Mhm. Kondisi ombak. Um, Tergantung juga kalian divisinya pemula atau profesional. Tapi Mhm. di antara dua divisi itu yang paling penting sih kondisi anginnya nggak terlalu Mhm. kenceng, terus juga kondisi ombaknya juga nggak berantakan, Mhm. itu sih. Sama tadi yang kalau pemula tuh kalau bisa landasannya pasir ya. Jangan karang. Ya, harus landasannya pasir dan karakter ombaknya yang soft, karena ada karakter ombak yang ekstrim, yang Mhm. pantai karang tadi, ada yang pasir dan ombaknya soft gitu. Hmm, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Rizky Fitriani. Kasal ini pernah ketemu peselancar terkenal siapa aja katanya. Karena kan Kasal ini udah bener-bener mainnya tuh nggak lagi di Indonesia. Peselancar terkenal
Aku pernah ketemu Stephanie Gilmore itu di Thailand. Iya. Dia professional surfer. Terus juga di Indonesia juga banyak juga surfer kenal, dan kebetulan aku juga kenal, sering ketemu mereka dan sharing tentang surfing juga sih. Mantap. Siapa lagi tuh selain itu Kak Tapi Salini? impianku juga mau ketemu Bethany Hamilton, nanti aku samperin ke Hawaii. Mantap, amin. Semoga aja terwujud. Nih, pertanyaan lagi nih dari Tiara Maharani. Tiara Maharani P. Kak Salini, tipe-tipe ombak untuk dipakai selancar tuh kayak gimana? Kayaknya ini sama aja kayak yang tadi nggak sih? Ini hampir Tentang, mirip sih kayak yang pertanyaan pertama. iya, yang kayak mau surfing kayak Yang penting gimana ya? disesuaikan sama sama skill kamu, maksudnya kamu Mhm. beginner, pemula atau profesional. Karena ombaknya beda, ada ombak pasir atau Mhm. ada ombak yang karang, ada yang ekstrim, ada yang nggak bahaya juga. Tapi misalkan Kak Salini, contoh nih, kita ambil suatu pantai, terus pantai itu tuh emang terkenal ganas, tapi suatu hari pantai itu tuh jadi baik banget kayak gitu. Bisa nggak sih kondisi ombaknya jadi berubah kayak gitu? Nggak bisa karena udah beda-beda. Misalnya kayak kita Jadi tuh makan emang, makan cabai, cabai pasti pedas gitu. jadi tuh emang, emang kayak contoh di pantai ini emang udah karakter ombaknya pasti kayak gitu, nggak bakal berubah kan? Iya. Oke. Takutnya nih Karena itu tiba-tiba aja. dipengaruhi juga dari dasarannya juga, dari konstruksi karangnya kayak gimana Mhm, atau pasirnya kayak gimana, itu mhm. pengaruh ke ombak. Soalnya aku takutnya nanti nih para penonton tiba-tiba aku pengen pengen surfing tapi emang dia lagi di pantai itu terus tiba-tiba nungguin pantainya sampai adem ayem kayak itu nggak mungkin kan? Kalau udah ganas tetap ganas kayak Nah, gitu. Oke. ya, Yuk lanjut. Kali ini. Nih oke. ada pertanyaan lagi dari Giavas. Kak, enak dan nggak enaknya jadi peselancar apa sih? Enak dan gak enaknya, Mm-mm. hmm, enaknya kita, oh gak enaknya dulu ya, gak enaknya, ntar Iya, iya enaknya nggak di enaknya. akhir-akhir. Gak enaknya pasti orang-orang di Indonesia, khususnya cewek, Mhm, yang takut matahari, takut kulitnya mhm. hitam. Iya, Jadi itu betul. mungkin gak enaknya kalau kalian kalian dengerin kata orang, atau kalian dibully kayak gitu. Kalau dulu dulu sih aku juga sering waktu waktu masih sekolah ya. Mhm, Tapi karena aku nggak peduli mereka, dan akhirnya aku berprestasi di sekolah pun aku dibanggain sama guru, jadi mereka nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Itu enaknya, udah enaknya. Enaknya uh, kalau kamu emang temuin passion kamu di surfing, itu kayak kamu hobi, kamu bekerja, dan kamu lakuin yang kamu suka, jadi itu flowing aja. mhm. Terus keduanya kamu juga bisa berprestasi, itu lebih bagus lagi, dan ketiganya kamu berbeda, kamu unik. Jadi yang nggak enaknya Itu tuh sih. hujatan dari para netizen nih ya. Oh, itu nggak enaknya juga kalau lagi luka. Oh iya, Ya, tadi ketubruk-tubruk karang. Sama luka itu tuh resiko hiu. dijahit, kegulung ombak, ya tuh gak enak juga. Kalau kegulung ombak itu pernah nggak sih sampai kayak benar-benar tenggelam terus pingsan di laut kayak gitu pernah nggak? Salini? Nggak pingsan sih kak, dulu yang belum bisa berenang itu tenggelam, Mhm. eh kegulung 3 kali, abis itu udah, untungnya nggak sampai pisan, cuman sempat berhenti surfing 2 minggu. Hmm, oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Prinanda Rahmadanti. Wah, Kompetensi kak Prinanda surfing nanya juga. apa yang menurut Kak Salini paling berkesan dan kenapa? Kompetisi surfing yang paling berkesan dan Mhm. kenapa,
Yang mana ya? Oh, mungkin yang paling berkesan tuh yang aku nggak menang sih, tapi itu baru aku umur 13 tahun baru pertama kali akhirnya trip sendiri, nggak ada yang nemenin, nggak ada siapa-siapa. Aku ke Mentawai, sampai semifinal aku kecelakaan, kena karang, kakiku harus dijahit dan akhirnya aku nggak bisa lanjut final. Waduh. Itu berkesan karena aku kesana sendiri, terus juga strugglingnya kayak Iya. gimana. Walaupun aku nggak menang, aku dapat apa ya, kayak apresiasi dari temen-temen Mhm. dan juri-juri juga pada bangga sama aku gitu. Iya. Emang keren sih, gila. Salini Rengganis. Mantap. Nih, ada pertanyaan lagi nih. Ini kayaknya bahas uang. Kalau boleh tahu, nih, berarti ini kayaknya dia udah mulai niat berselancar nih. Dari Afifah Nur Fauziah. Kalau boleh tahu harga alat untuk Oke, berselancar berapa dan yang bagus seperti apakah? kalau boleh jujur ya, Mhm. Boleh, sebenarnya boleh banget papan dong. papan pertamaku buat Mhm. ini buat biar teman-teman semangat aja sih. Iya, iya. Sebenarnya nggak harus dipatok harga atau harus pakai alat Mhm. bagus segala macam nggak. Karena waktu aku belajar surfing pertama kali, papaku tuh bikin aku papan dari Mhm. papan yang patah-patah disambung lagi buat aku belajar surfing. Hmm, Gitu. itu benar-benar Tapi mantap. standarnya papan tapi standarnya papan di Indonesia nih mungkin kalau kalau papan second hand Mhm. mungkin 1 juta atau di bawah 1 juta bisa ada gitu. Tapi kalau yang baru mulai dari 3 juta sampai 5 juta tergantung brandnya apa. Wah, mahal juga ya. Dan itu juga ini kan berarti sama beli ini juga dong, apa namanya, kayak baju buat berselancar khusus juga nggak sih? Enggak juga sih. Oh, enggak. Kayak pakai baju renang aja, baju Hmm. renang swimsuit gitu bisa. Atau pakai kaos bahan berbahan tipis atau celana kolor bahan tipis juga bisa. Intinya mah Gitu. outfit mah apa aja Yang low jadi. budget juga bisa. Kan Hmm. namanya gimana? Terus satu lagi itu tadi katanya dan yang bagus seperti apa? Nah, tadi Kak Salin itu udah jelasin kalau yang bagus tuh ya udah nyari untuk pemula papannya yang lebih besar kan ya, kalau bisa biar untuk apa namanya, Iya, menyeimbangkan. Sama iya. kalau misalnya udah mulai nih, udah mulai pro, menyesuaikan sama bentuk tubuh, ukuran tubuh kayak gitu. Kok Oh, bentuk tinggi tubuh sih? bisa. Iya. Iya. Sip, mantep. Nih ada pertanyaan lagi, tapi ini kayaknya udah dijawab tadi sama Kak Senika. Kalau Kak Salin ini berapa kali latihan berselancar dalam seminggu? Kak Salin itu termasuk orang yang rajin banget kalau Tiap-tiap latihan hampir setiap hari. hari. Tapi tadi untuk rekomendasi berselancar tuh 2 kali kan ya dalam seminggu. Iya. Apalagi yang baru awal-awal tuh biasanya kita main surfing 1 jam aja udah capek gitu. Oh iya capek. Jadi 2 kali seminggu itu udah bagus sih. Jadi kalau kalian rutin 1 bulan kalian udah improve dengan bagus. Kalau kalau surfing tuh bagian tubuh mana yang benar-benar bikin capek? Kaki, tangan, atau pundak? Kaki, tangan, pundak. Itu semuanya bikin capek. Karena karena waktu surfing kan kita paling banyak mendayung gitu. Namanya pedal kayak berenang gaya bebas. Mhm. Nah, itu kita kita sering banget kita harus ngelakuin itu sama juga waktu berdiri di papan, kekuatan kaki Hmm. itu juga yang paling capek sih. Oke, berarti itunya harus dilatih ya, bagian-bagian tubuh itunya. Kali ini, Iya, iya, iya. pertanyaan lagi nih dari Darin Alto. Pernah nggak terseret ombak? Boleh diceritain gimana? Terseret ombak, kalau yang dulu yang aku udah cerita sebelumnya tenggelam udah pernah. Mhm. Itu tadi. Terus Mhm. kalau misalnya jadi kita kalau surfing itu
sering banget kegulung ombak. Jadi kalau Hmm. misalnya posisi kita kurang pas atau ombaknya terlalu kenceng, terlalu cepat, kita juga kadang ketimpa ombak, kegulung di dalamnya. Apalagi kalau arus kenceng itu kadang juga nariknya kuat banget. Jadi sering banget sih, hampir setiap kali surfing keseret arus. Tapi nomor keseratnya tuh jauh banget gak sih ke sampai ke apa namanya kayak benar-benar jauh banget ke tengah-tengah laut gitu. Kalau kalau kita ngambil ombak sebenarnya kita di tengah laut sih, cuman kalau kegulung itu lebih kita seretnya di dalam air, Kak. Di dalam ombak, Hmm. gulungan ombak itu. Jadi benar-benar nggak bisa bergerak, apalagi kaki ini kan di tali ke Iya, selancar. jadi kayak di blender gitu. Nih ada Iya pertanyaan juga bener. nih. Ada, iya jadi gulung gitu kan bener-bener kayak udah nggak bisa bergerak kayaknya. Orang aku aja ya apa namanya kayak tenggelam di apa ya nama bahasa Indonesia itu curug tau gak sih bukan curug kayak Curug, kayak air terjun terus kan ada air arusnya terjun. gitu. Nah aku tuh tenggelam di daerah yang si airnya Iya, tuh nah di sananya kayak gitu tuh susah banget iya. apalagi ini diombak. Ya itu mirip-mirip surfing ke gulung ombak. Ada lagi pertanyaan dari mana tadi? Ayundara ini pertanyaannya sama kayak Perinanda, perlombaan selancar paling berkesan. Terus apa? Ada pertanyaan kocak juga ini. Kenapa? Nah ini, masa iya pas lanjut pernah ketemu kan itu? Nah ini nih, ada Kak pertanyaan Dita apa sih yang menarik. main? Nih ada dari Edo Lorian. Bisa nggak sih kalau kita nggak bisa renang tapi pengen Oke. belajar surfing? Ini menarik. Nggak bisa renang tapi pengen surfing. Iya sih, kita nggak bisa. Pertanyaan yang bagus. Benar sih, bagus ini. Um, Sebenarnya bisa, karena Mhm, aku pun dulu belajar surfing belum bisa berenang. Yang penting tekad dan yakin, mhm. itu kunci Jangan utamanya. ragu-ragu. Iya, cuman kalau mau lebih safety-nya, kita Mhm. dianjurkan untuk bisa berenang, karena lebih ngebantu kalau kita lagi jatuh di air atau kena arus, gitu sih. Tapi asal kita yakin dan kita punya tekad, akhirnya bisa sendiri kok. Aku juga bisa berenang akhirnya dengan sendirinya, karena basic surfing itu juga dari berenang, Jadi gitu. untuk renang itu pasti dengan sendirinya. Semangat. Yang penting nekat. Iya nekat, Iya, jangan ragu-ragu. Gitu. yakin dan Iya tekad. bener. Teman-teman kalau ngelakuin sesuatu tuh jangan ragu-ragu, jangan setengah-tengah, langsung aja pol. Nih ada pertanyaan lagi. Oh, Apa ini? Apa ini pertanyaannya ngaco sih? Aku nggak bisa berenang nih Kak. Kalau berselancar pakai ban bekas mobil bisa jangan. Jangan. aku Nih belum ada belum pertanyaan. pernah coba nih, Kak. Ada pertanyaan lagi dari Prinanda Rahma. Sekarang di Indo kan jelek Kak cuacanya. Itu pengaruh banget gak sih kalau ke latihan? Oh iya, cuaca berpengaruh gak nih Kak ke ini ke apa ke ombak? Cuaca seperti apa? Kayak hujan atau Iya, badai gitu. cuaca hujan kayak gitu, badai, angin besar atau apapun itu. Hmm. Oh ya, itu juga ngaruh sih sebenarnya, kita nggak dianjurkan untuk surfing kalau lagi ada badai atau lagi hujan Mhm. deras, karena bahaya juga kan, bahaya petir gitu. Iya, Jadi tidak petir. dianjurkan. Itu teman-teman jangan macam-macam ya sama petir. Sekarang apa lagi nih? Iya, tadi bisa kok DIY. Bisa Oh, kan ya tadi bikin token saja sendiri. Tadi juga bisa. apa pas pertama kan papanya Iya, papan papanya Salini kan. kan juga bisa. Iya bener bisa banget. Pokoknya buat teman-teman tuh segalanya untuk jadi seorang Oh pelancar tuh iya, jadi kayak gitu. Outfit tuh nggak usah dipikirin tadi kata Salini juga. Terus iya nggak udah usah selancar juga kan. gengsi. Iya bener. Yang penting mah prestasi, nggak usah gengsi teman-teman. Nih lanjut lagi pertanyaan dari Naufal Ahsanul Azhar.
Summer Olympic 2020 di Jepang dipospon jadi ke 2021 ya. Gimana sih perasaan para atlet yang sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari termasuk atlet surfing? Apa ada perhatian khusus dari pemerintah nih? Dari pemerintah kayak gimana nih tentang surfing di Indonesia? Uh, Kebetulan aku nggak ikut tim Indonesia untuk ke Olimpik, Mhm. tapi dengar-dengar emang dipospon ya. Pasti teman-teman juga sedih karena mereka udah um, dari jauh-jauh hari juga. Tapi Iya, sebenarnya juga kalau di tempatku ini pemerintahnya kurang kurang ngedukung di prestasi surfing sih gitu. Karena mungkin di Indonesia ini lebih difokusin kan kayak uh, sepak bola iya, atau badminton, bulu tangkis, iya, bulu volley tangkis, kayak gitu. iya setuju. Ya, jadi surfing ini masih kurang diperhatikan. Padahal kita ini punya ombak bagus Iya, dimanapun di Indonesia ini tuh banyak banget. Dan banyak juga lokal-lokal surfer yang punya potensi bagus gitu. Jadi iya, sayang banget sih. setuju Jadi sih. alangkah lebih baiknya kalau disupport. Kalau Indonesia tuh udah punya pantai yang bagus, tinggal, duh, ini kode nih buat pemerintah, dear Iya. pemerintah. Semoga lihat ini ya, Bos. Soalnya kan sekarang lagi jadi Semoga. corona nih, jadi aduh yang udah latihan buat pospon tuh kayaknya harus tetap semangat. Iya Kak, Nih ada pertanyaan lagi sedih. nih. Bagian tersusah latihan berselancar tuh apa sih? Bagian tersusah Keseimbangan. keseimbangan. Yang susah keseimbangan. Mhm. Itu Makanya kan di awal-awal latihan juga butuh apa ya, nggak butuh juga sih, tapi bagus juga kalau kita latihan keseimbangan lain, misalnya di kayak sepatu roda, atau kayak tadi aku kayak jalan jalan di atas tali di antara pohon kelapa gitu, atau jalan di bambu kayak mhm. gitu-gitu. Jadi bener-bener sebelum turun ke laut latihan dulu apa namanya tadi jaga keseimbangan jalan di atas tali, bambu atau apapun itu. Nah itu katanya tersusah. Tapi itu soal ini kalau misalkan kita kan udah tergulung ombak nih, terus mau bangkit lagi dari gulungan ombak tuh itu termasuk susah juga nggak sih? Karena aku ngebayanginnya pasti susah banget. Oh iya, tergantung apa, kalau kita udah terbiasa kita lebih nggak panik sih Kak gitu, Iya. karena di dalam ombak tuh pas kita kegulung tuh pasti kita nunggu lama gitu kan, harus tahan nafas juga, belum lagi kadang tuh tali papan surfing suka nyangkut di kaki, jadi kaki kita nggak bisa gerak gitu. Itu biasanya kalau Jadi yang penting nggak panik. durasi kegulung tuh biasanya berapa menit tuh di ombak? Bisa sampai 30 detik, 15 sampai 30 detik. Lumayan juga ya. Harus tahan Kalau nafas. kita panik tambah lebih lama lagi kita ketarik di dalam. Iya pasti karena kan kalau panik tuh kayak gerak-gerak gak jelas gitu kan di dalam Iya ya. laut. Itu nih ada pertanyaan lagi dari Ridwan CK. Apakah berselancar sama bermain skateboard menggunakan basic yang sama? Kayak gitu. Karena kan tadi Salini juga main skateboard juga. Iya, hampir sama, hampir sama. Mhm. Basicnya keseimbangan. Jadi banyak juga sih teman-teman yang pernah main skateboard itu main surfing juga cepet bisa imbang di papan surfingnya. Menarik. Aku boleh tanya ini, pertanyaan dari aku, dari Setiaji, boleh nggak? Oke. Nih, kalau di sini, kira-kira untuk profesi surfing ini kayak gimana nih? Kayak menguntungkan atau enggak? Dan Gimana Kak? kisarannya untuk profesi menjadi seorang peselancar ini tuh kayak menguntungkan atau tidak? Hmm, Gimana ya? Kalau buat aku sih menguntungkan karena surfing udah jadi hobi aku gitu. Kayak Mhm. surfing udah ada di hidup aku, jadi saling melengkapi. Gitu. Oke. Soalnya kayak aku juga pernah dengar juga sih pepatah. Kalau nggak salah tuh Bapak Ridwan Kamil pernah bilang kayak gini.
hobi yang paling menyenangkan tuh adalah pekerjaan yang dibayar. Kayak gitu. Iya, Jadi betul. iya iya, jadi kayak segala Enak banget sesuatunya tuh tuh. nggak bakal jadi beban karena itu udah hobi, kayak gitu udah hobi, terus Enjoy aja. dibayar kan, duh mantep. Nih Eh, kayaknya Kak Sal ini semua pertanyaan yang masuk udah dijawab dan seru banget. Pertanyaannya juga ada yang gokil. Nih Kak Sal ini ada kesan dan pesan nggak buat ini buat para penonton Bebas Baper ini? Pesennya buat teman-teman, Mhm, apapun yang sedang kalian, apapun goals kalian yang sedang kalian akan raih, atau kalian mau temuin passion kalian, mhm. jangan ragu, jangan takut akan omongan orang, jangan peduliin omongan orang. Eh, karena apapun orang mau bilang apa, sebenarnya dari diri kita sendiri sih. Kita mau Iya benar. jadi apa yang mau apa yang mau kita lakukan. Temuin itu di diri kalian dan jadikan semangat. Jadi jangan tanggung-tanggung apapun itu. Yang penting selama uh, positif. Iya, jangan didengerin apa kata orang. Yang penting ya udah fokus ke diri sendiri. Kayak gitu. Ya buset, keren banget. Ya. Salini Rengganis. Seru banget obrolan kita hari ini. Ada lagi nggak nih? Karena sekarang kan lagi corona kayak gini nih. Ada nggak apa pesan buat teman-teman di sana? Karena kan nggak bisa ke laut nih buat latihan selancar. Lagi pandemi corona kayak gini. Ada nggak pesan dan pesan buat teman-teman di sana? Gimana Kak? Ada nggak? Karena kan sekarang lagi corona kayak gini nih. Ada nggak pesan buat teman-teman di sana? Oh Buat ya, mm-mm, uh, ya dengan kondisi kita yang kayak gini, yang penting kalian tetap jaga kesehatan, jangan mm-mm, panik, jangan terlalu reacting juga. mm. Yang penting kalian tetap tenang, stay di rumah, dan berdoa semoga keadaan bisa kembali seperti semula lagi. Amin. Tuh, dengerin kata Salini, stay di rumah, jangan bandel. Oke, Kak Salini, terima kasih untuk hari ini telah mengisi acara Bebas Baper, bincang enak Terima kasih berkualitas kembali Kak bareng Aji. Permira. Pokoknya apa ya, yang Iya. yang Salini Rengganis hari ini obrol itu benar-benar bermanfaat banget dan asik, benar-benar asik banget. Pokoknya Thank you. semoga muncul lagi bibit-bibit Salini Rengganis lagi. Karena ini udah ramai banget kayaknya ini udah bener-bener pada pengen jadi seorang selancar juga nih yang ngomen. Amin. Semoga banyak teman-teman yang mau jadi peselancar, apalagi perempuan. Iya, iya yang komen banyak perempuan nih. Eh, terima kasih atas waktunya yang telah Kak Salini berikan. Semoga bermanfaat buat Iya, semuanya dan sama Kak. saya Setiaji dan Salini mengundurkan diri sampai bertemu di acara bebas Baper selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.